Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Robi Hendra dalam program Apa Kabar Jambi edisi Jumat 12 Maret 2021. Pemirsa, Apa Kabar Jambi merupakan sebuah program yang kita persembahkan untuk memberikan edukasi dan tentunya informasi bagi masyarakat di Provinsi Jambi. Pemirsa, pandemi COVID-19 masih mewabah sampai hari ini dan hari demi hari kasus COVID positif maupun yang meninggal masih kita temukan. Namun pemerintah tentunya sudah banyak regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Dan seperti kita tahu bahwa pemerintah selalu menggalakkan protokol kesehatan bagi kita dan tentunya pemerintah selalu mengupayakan supaya masyarakat kita untuk mematuhi dan memperlakukan pola-pola hidup sehat. Bukti dari kesuksesan pemerintah di dalam memutus mata rantai penyebaran virus ini seperti kita tahu bahwa Januari 2021 ini pemerintah sudah mendistribusikan vaksin tahap pertama dan tentunya Maret ini pun juga sudah mendistribusikan vaksin untuk tahap kedua. Di tengah pandemi ini PMI Palang Merah Indonesia juga menjadi garda terdepan di dalam membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Pemirsa, kita akan melihat bagaimana upaya-upaya yang kita akan lakukan di dalam memutus mata rantai penyebaran virus ini. Peran PMI dalam penanggulangan COVID-19. Itulah tema yang akan kita bahas pada sore hari ini. Segera saya akan perkenalkan dua narasumber dan tentunya nanti akan bergabung juga bersama kita Wakil Wali Kota Jambi akan segera hadir dan dua narasumber akan saya perkenalkan dulu di studio kita. Segera saya akan perkenalkan yang pertama Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus MM atau yang kita kenal familiar dengan HBA, Ketua PMI Provinsi Jambi dan anggota DPRI Dapil Provinsi Jambi. Assalamualaikum Bang, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bang telah hadir di tengah kesibukan ya luar biasa padat ya Bang ya. Dan yang kedua Dr. Haji Dery Mulyadi SHMH KSMKes SPOT Ketua ID Provinsi Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rob. Terima kasih Dok telah berkenan hadir di studio TVRI Jambi. Pemirsa, mengawali jumpa kita pada pertemuan kita pada siang hari ini, saya akan ke Bang Habia. Sedikit Bang, evaluasi terkait dengan kembali kita bicara masalah COVID ini luar biasa dan sampai hari ini masih terus mewabah. Sedikit mengevaluasi terkait dengan program-program PMI Bang selama tahun 2020. Seperti apa Bang? Cerita sedikit. Terima kasih. Sesuai dengan judul atau materi yang tema pada hari ini, peran PMI dalam penanggulangan COVID-19. PMI dari awal kita sudah berkomitmen sesuai dengan instruksi juga dari pengurus besar Pak Yusuf Kala di Jakarta pada rapat terdahulu. Kita diminta untuk ikut berperan membantu di gerda, kalau bisa gerda utama, depan kita ikut menanggulangi COVID-19 ini. Dan memang untuk Jambi ternyata memang kita dimasukkan dalam tim penanggulangan bencana itu di pemerintah Provinsi Jambi. Kita ada teman kita yang salah satu wakil ketua yang duduk di sana, Dr. Tejo. Dan beliau juga memang setiap hari, setiap minggu itu selalu ikut rapat di sana dan selalu melapor kepada kami. Yang jelas fungsi selama ini yang kita lakukan PMI Provinsi Jambi dalam hal penanggulangan ini ya, kita ikut serta dalam upaya-upaya kita untuk pencegahan. Salah satu contoh ya, yang program selama ini yang betul-betul yang intens betul kita lakukan adalah melakukan penyemprotan. Penyemprotan. Di mana ada yang kena COVID-19, biasanya anak-anak turun. Baik. Dan yang menariknya adalah memang masyarakat pun sudah tahu gitu. Kami bersyukur ya sebagai ketua PMI, termasuk juga Pak Yusuf Kala. Saya beberapa hari yang lalu ketemu beliau, cerita banyak. Di mana-mana ya kita masyarakat selalu minta tolong dengan PMI. Iya. Begitu ada terjadi kasus, apakah itu di pesantren, di masjid, di RT, mereka buat surat kepada kita untuk minta tolong disemprot. Dan memang pasukan kita, relawan PMI yang memang bertugas itu kita bentuk, memang sudah siap anak-anak kita yang melakukan penyemprotan tentang virus ini di daerah masing-masing. Termasuk juga kadang-kadang kita nyemprot di kota ya, nyemprot pakai mobil tangki besar itu dengan disinfektan yang sudah dipersiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua memang kami selalu diminta laporan oleh PMI Pusat tentang
upaya-upaya dan termasuk juga evaluasi yang berapa terjadi COVID yang artinya ya koordinasi kita dengan pihak BPBD penanggulangan itu memang intens juga gitu. Kita soalnya diminta laporan. Baik. Itu yang kita lakukan selama ini dan sekarang masih terus. Dan posko kita masih tetap jalan di samping tugas-tugas lain. PMI juga melakukan masalah darah, kekurangan darah di mana-mana masyarakat. Ya kita koordinasi dengan teman-teman di kabupaten kota. Dan itu bukan hanya PMI ke provinsi saja tadi, seluruh kabupaten kota berperan betul. Baik. Masyarakat merasa keberadaan PMI, itu yang kami syukuri. Baik. Itu diantaranya program kita pada tahun 2020 yang sudah kita lakukan. Baik, selama 2020 catatan terkait dengan kasus baik itu mungkin anggota kita ada tidak yang terpapar ataupun mungkin secara kesulitan yang dialami seperti apa? Ada. Memang anak-anak kita selalu semangat. Kemarin sempat sampai 5 orang yang kena. Tapi mereka langsung sosialisasi mandiri kan. Anak-anak kita yang kebetulan mereka ini memang tanpa pamrih. Begitu ada jadi semacam ya semangat sekali gitu. Betul. Ya, tegak di atas mobil, melakukan penyemprotan di mana-mana, turun ke lapangan. Ternyata kena juga ya mereka. Iya, betul. Tapi alhamdulillah itu sekarang sudah kondisinya baik. Oleh sebab itu kemarin saya membuat surat langsung kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi untuk agar anak-anak kita ini divaksin PMI ini terlebih dahulu. Baik. Ternyata di Jakarta juga demikian. Baik. Yusuf Kala juga bilang saya buat telepon Pak Menteri Kesehatan katanya. Minta tolong anak-anak relawan PMI ini disegerakan, diprioritas untuk disuntik vaksin gitu. Dan kita juga seperti itu dan kami minta dalam waktu singkat kalau bisa dilakukan. Dinas Kesehatan dilakukan. Sebab mereka kan yang turun garda terdepan. Betul. Terima kasih Bang. Nanti kita akan lanjutkan kembali strategi apa yang akan 2021 akan dilakukan. Sebelumnya siapa dulu? Selamat datang Pak Wawako. Ya. Terima kasih Pak telah hadir. Seperti kita tahu bahwa betul-betul luar biasa pekerjaan Pak Wawako dan alhamdulillah telah senang saya bisa hadir di studio kami. Terima kasih Pak Wakil Wali Kota, Pak Dr. Haji Maulana SKM MKes, Wakil Wali Kota Jambi. Selamat datang Pak. Saya akan langsung nih Pak ya, saya langsung ke Pak Wako nih terkait dengan bicara tema kita pada hari ini itu peran PMI dalam penanggulangan COVID-19. Cerita sedikit nih Pak. Sejauh ini mungkin apa sih yang sudah dilakukan PMI dalam artian membantu Pak Wawako di dalam penanganan COVID ini? Sedikit ceritakan Pak. Ya baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak BA, Pak Dr. Dery, Ketua ID. Saya atas nama pemerintah Kota Jambi tentu sangat terbantu ya dengan kegiatan-kegiatan oleh masyarakat dan NGO-NGO termasuk PMI yang punya peran yang sangat besar. Di awal-awal ketika pandemi COVID-19 masyarakat mengalami ketakutan yang luar biasa di bulan Maret itu, relawan PMI turun ke beberapa tempat fasilitas umum, ke rumah-rumah masyarakat untuk melakukan penyemprotan. Baik. Paling tidak itu memberikan rasa aman dulu di awal dulu. Kemudian juga seterusnya sampai dengan saat ini memberikan edukasi, pendidikan mengenai prokes dan sebagainya. Relawan-relawannya memang cukup banyak. Terdiri dari mahasiswa, kelompok-kelompok pemuda yang sangat aktif. Jadi kami dari pemerintah tentu sangat terbantu. Karena dalam mengatasi COVID-19 ini tidak bisa pemerintah sendiri, tetapi butuh bergandengan tangan dengan semua pihak, termasuk juga dunia usaha. Betul. Karena kepatuhan protokol kesehatan yang paling banyak dilanggar itu pada saat aktivitas berkumpul masyarakat di kegiatan ekonomi. Betul. Oleh karena itu para pemilik usaha itu juga penting berperan serta dalam rangka di tempat usahanya supaya masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Baik. Gitu. Terkait nanti dengan vaksinasi dan lain sebagainya yang sudah didistribusikan oleh pemerintah Januari dan Maret. Tapi sebelumnya saya akan ke Dr. Dery. Dok, terkait dengan ID ini Dok, saya mau sedikit cerita terkait dengan ID sendiri seperti apa Dok, perannya di dalam penanggulangan COVID ini seperti apa? Sedikit ceritakan Dok. Ya, terima kasih. Jadi seperti dari awal saya sampaikan dalam penanganan persoalan wabah ini yang mendunia, artinya ini kan satu sisi eksistensi manusia dan sistem manusia diuji kan. Untuk itu memang kita harus berkolaborasi, harus bersama-sama gitu. Artinya kita harus memberdayakan segala elemen. Salah satunya sekarang kan PMI harusnya bisa kita berdayakan dengan fungsi mereka yang sudah ada gitu. Ya, kami sebagai profesi dari ID ya
kapasitasnya memberikan pikiran-pikiran, kemudian juga terlibat langsung dari kawan-kawan seperti dokter patologi klinik, dokter paru-paru, dokter penyakit dalam, dokter anak, dalam ya membantu pemerintah. Gitu. Membantu pemerintah. Ya mungkin ini harus kita tingkatkan karena ternyata persoalan ini kan tidak tahu kapan ujungnya selesai. Betul. Yang itu harus kita budayakan dan dari awal harus kita laksanakan. Mungkin seperti kira-kira pendapat Baik, kami. oke, kita akan langsung sedikit belok sedikit terkait dengan perkembangan COVID sendiri. Menurut IDI, bagaimana trennya perkembangan virus ini, menaik atau seperti apa? Khusus di Provinsi Jambi. Sekarang tetap gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing. Malah ya kalau saya satu sisi kita harus beradaptasi, harus bisa survive gitu. Ini kan diuji kan, manusia saat ini kan diuji oleh Allah gitu. Dan baik secara keimanan maupun secara keilmuan ya. Kita bagaimana caranya harus tetap survive gitu. Betul. Ya survive itulah kita harus bersama-sama dan harus ikhtiar gitu. Nggak bisa. Jadi, apapun kondisinya naik atau tidak naik kita harus waspada. Itu pesan yang harus beranak lagi ya. Dan ditambah lagi varian baru yang muncul. Nanti kita akan bahas itu. Saya kembali ke Pak Wako terkait dengan penanganan COVID. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh Kota Jambi di dalam membantu baik itu dalam penanganan COVID maupun ekonomi dan lain sebagainya. Ya, jadi memang pandemi COVID-19 ini menyentuh semua sendi kehidupan. Jadi problem utamanya memang di bidang kesehatan. Baik. Sehingga sekarang upaya di samping penegakan prokes yang terus kita lakukan, penegakan peraturan wali kota mengenai protokol kesehatan melalui institusi yang berwenang ya, Pol PP, TNI, Polri, terus kita lakukan. Yang sekarang tentu juga membangun kekebalan komunitas ya, melalui vaksinasi. Ini juga sebuah program ikhtiar ya saya kira untuk membentuk kekebalan kolektif dari masyarakat ya. Di Kota Jambi alhamdulillah untuk tenaga kesehatan Dr. Dery Ketua IDI ini 98% sudah divaksin untuk tenaga kesehatan yang terdata. Artinya cukup berhasil ya, sangat berhasil ya, karena 2% itu adalah yang ada komorbid yang memang secara medis ada kontraindikasi untuk dilakukan itu. Kemudian yang kedua sekarang sedang berjalan dan dipantau secara ketat adalah semua pemberi jasa pelayanan publik, TNI Polri, Satpol PP, ASN, supir fasilitas umum, itu semua sedang kita lakukan termasuk lansia. Lansia yang aktif di atas 60 tahun sekarang sedang divaksin. Sebagian tahap 1 sudah selesai, menunggu 2 minggu, kalau lansia bisa 28 hari. Baru setelah itu dilakukan vaksinasi ulang. Jadi secara umum upaya-upaya di bidang kesehatan sudah sedang berjalan dan terus kita lakukan, termasuk penanganan di rumah sakit, di ruang-ruang isolasi. Alhamdulillah sih secara umum ya masyarakat sudah mulai memahami dan kita sudah mulai berdamai dengan virus ini. Jadi tidak cemas yang berlebihan seperti di awal-awal. Tetapi yang paling penting adalah dampak ikutannya, yaitu masalah ekonomi. Betul. Nah, saya beberapa kali mendampingi Ketua PMI, kebetulan saya ini Kepala Bidang. Di Ketua BA ini memberikan bantuan sembako. Itu adalah bagian juga yang problem, karena saya sering menyampaikan juga dengan jajaran Pemkot misalnya, 1 tahun ini tidak ada posyandu. Sehingga pemantauan tumbuh kembang balita terutama. Dan anak sekolah 1 tahun di rumah. Biasanya 3 bulan sekali UKS turun, ditimbang. Jadi ada potensi yang loss dari pantauan kita adalah resiko terjadinya gizi kurang, gizi buruk, bahkan stunting. Stunting. Karena apa? Daya beli keluarga juga berkurang. Dengan COVID ini, angka kemiskinan meningkat. Dari data yang kami punya, itu pengangguran terbuka kita di Kota Jambi dari 6,4 sekarang sudah 10,2. Karena apa? Ya banyak unit usaha yang terdampak. Ya kan, di pariwisata, hotel, tempat-tempat hiburan itu semua terdampak karena COVID ini. Nah, jadi dampak ekonomi yang luas inilah yang terus juga kami secara simultan bersama dengan lembaga-lembaga lain termasuk PMI. Saya lihat rajin sekali Pak Ketua kami ini, Pak ABA turun memberikan bantuan sembako. Dan ini sebagai contoh sebetulnya untuk dunia usaha juga. Tadi pagi saya dapat juga bantuan sembako untuk masyarakat kurang mampu dari Indomaret misalnya, dari dunia usaha lain. Kami mengetuk itu karena banyak sekali orang miskin baru yang 30.000 tadi, kalau di rumahnya ada balita, saya sudah minta Lurah, Babin Kamtibmas, Babinsa sweeping. Nah, sekarang kita sudah berpikir mengaktifkan kembali posyandu supaya
pemantauan ini jangan sampai nanti banyak Baik. generasi kita yang stunting, gizi buruk dan yang lain gizi buruk. sebagainya. Baik, Nah, Pak. ini ngobatinya susah Iya. kalau sudah gizi buruk, nanti dia masa depannya jadi suram Iya, gitu. betul. Ini perlu diperhatikan. Nanti juga saya akan tanyakan terkait dengan selain dari dari penanggulangan COVID dan seperti apa juga dampak-dampak COVID ini ditangani oleh PMI. Nanti kita lanjut, Bang. Ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Jambi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Ayo datang dan saksikan Oto Bursa terbesar dan pertama di Jambi. Beli mobil second sambil berkreasi di halaman TVRI Jambi. Bisa juga menikmati kulinernya. Jangan lupa hari dan tanggalnya ya. Setiap hari Minggu tanggal 7, 14, 21, dan 28 Maret 2021 mulai pukul 8 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Dialog Apa Kabar Jambi, peran PMI dalam penanggulangan COVID-19 di Provinsi Jambi. Saya akan ke Bang HBA terkait dengan tahun 2021 nih Bang. Strategi apa yang akan dipersiapkan dan sudah dipersiapkan mungkin ya oleh PMI di dalam membantu terutama memutus mata rantai COVID ini dan juga membantu nih orang yang terdampak dari COVID ini sendiri. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Sebelum saya membicarakan strategi kita untuk tahun 2021, Bang, ini banyak pertanggungjawaban. Saya akan informasikan kepada masyarakat. Baik. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada tahun 2020 yang lalu. 20. Banyak sekali bantuan dari masyarakat kepada kita untuk disampaikan untuk kepentingan ini. Ya, termasuk juga penanggulangan bencana, misalnya di Kalimantan dan kemarin di Sulawesi Barat juga. Itu di Jambi menyumbang cukup besar dana yang kita bantu ke sana dan kita kirim ke sana. Salah satu contoh ya kegiatan yang kita lakukan. Pertama itu promosi kesehatan, kita lakukan promosi itu sebanyak 37.495 kali. Oke. Kemudian distribusi masker medis 2.350 patches. Kemudian distribusi masker juga begitu. Adapun jumlah yang tergabung dalam aksi tersebut relawannya 270 orang. Wah, banyak. Dan itu memerlukan biaya. Jadi ini pertanggungjawaban kami lah. Baik itu uang dananya dari pemerintahan tingkat 1 maupun dana bantuan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya memberikan pelayanan desinfektan sebanyak 980 titik 900 orang. selama ini. Ini saya Provinsi Jambi ini ya. Penerima manfaatnya 1.070.158 jiwa. Dari bulan Maret 2020 sampai Maret 2021. Di bawah itu tidak dihitung. Oke. Kemudian membantu penanggulangan bencana banjir di Kota Jambi, melakukan pencarian korban hilang di Kabupaten Muaro Jambi dan Basarnas, kemudian membuka posko open donasi untuk Sulawesi dan Kalimantan, sehingga waktu itu kita mengirim bantuan ke Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh pengurus ketua, salah satu wakil ketua. Bantuannya pertama 330 karung beras, 40 box minyak sayur, 2 box obat-obatan untuk obat dan dari masing-masing kabupaten kota. Kemudian juga kita juga membantu kepada Sulawesi Barat mengirim uang 30 juta. 30 juta. Itu donasi banyak dibantu Itu bentuk masyarakat. dari salah satu responsibility kita ke mereka. Masyarakat kepada kita dan minta disampaikan. Artinya mereka ada rasa kepercayaan kepada kita. Itu yang kami syukuri. Terima kasih sekali itu. Kemudian ya di samping itu kegiatan-kegiatan lain ya ada juga kita pada membahas tadi apa yang katakan Pak Maulana ngasih bantuan sembako pada masyarakat yang tadi menurut Pak Wakil Kota sudah disampaikan ya sebagai
akibat dari COVID ini banyak sekali masyarakat kita yang Iya, susah, terdampak ya, jatuh betul. berdampak, jatuh miskin dan sebagainya, dan itu menjadi perhatian pemerintah. Oleh sebab itu nanti ke depannya mungkin kita tahu banyak sekali anggaran-anggaran baik itu di pusat dan daerah Oke. direfocusing untuk kepentingan Kepentingan COVID ini. COVID-19 ini. Itu yang kita lakukan pada tahun 2020. Untuk 2021 kita masih melanjutkan kegiatan itu, dan kebetulan semenjak saya menjadi ketua PMI ini, pemerintah provinsi tahun 2020 membantu kita setiap tahun anggaran APBD, dan 2001 juga begitu. Dan programnya hampir sama dengan program pada tahun 2020. Tetap ada melakukan penyemprotan, kemudian melakukan edukasi kepada masyarakat, betul. termasuk juga nanti bantuan-bantuan Baik. sembako dan sebagainya. Di samping ya kegiatan PMI sendiri ke depan nanti saya ceritakan. Nah, terkait dengan sumber daya yang kita miliki sekarang, sudah mumpuni tidak atau sudah cukup terpenuhi tidak untuk setidaknya nanti memberikan layanan biar tepat, ataupun nanti katakanlah mungkin edukasi yang orang-orang yang di situ sudah betul-betul siap tidak untuk kedepannya? Insya Allah siap, dan kita terus mencetak kader, para relawan, dan anak-anak kita banyak dari para mahasiswa yang mau ikut berrelawan masuk di PMI ini. Dan itu sudah ada pendidikan khusus, kerjasama kita dengan Basarnas, kemarin latihan bagaimana kalau terjadi bencana terutama, termasuk juga COVID-19 ini. Dan latihan itu rutin disetujui oleh Kepala Basarnas Pusat, kita lakukan latihan dengan mereka untuk mencetak kader dalam rangka penanggulangan bencana maupun COVID-19 ini. Jadi kedepannya PMI pasti sudah siap untuk kita apapun sudah ya? siap. Kita Baik. malahan akan kembangkan lagi nanti ke depan kegiatan PMI. Baik, saya akan ke Pak Wako. Terkait dengan vaksinasi yang sudah kita lakukan di Januari tahun ini dan sekarang sudah masuk ke tahap 2. Evaluasi sedikit terkait dengan pelaksanaan vaksin tahap pertama seperti apa? Ya, ketika vaksinasi tahap pertama kan memang dari Kementerian Kesehatan mengeluarkan ada beberapa yang harus menjadi perhatian, penyakit-penyakit tertentu, kemudian kondisi-kondisi yang lain. Tapi kemudian pada tahap kedua, setelah mungkin tentu ada proses kajian ilmiahnya, kemudian pada yang pasca COVID ya, penyintas juga kan sekarang sudah boleh, asal jaraknya 3 bulan. Kalau fase Pasca awal terkena COVID ya? ya, kalau fase awal kan dilarang. Ya. Kemudian juga ada penyakit-penyakit tertentu seperti DM, hipertensi, itu batasannya sangat ketat. Tetapi pada fase yang kedua ini lebih longgar. Melalui tentu kajian ilmiahnya di fase awal dipantau terus. Nah, sehingga sekarang alhamdulillah lansia masyarakat malah banyak yang minta. Kalau di fase awal masih banyak yang nolak. Artinya wah ini gimana gini efek sampingnya atau apa. Nah, tapi dengan keberhasilan di fase 1 tenaga kesehatan 98% divaksin dan baik-baik saja, alhamdulillah, kemudian responnya bagus. Pun meningkat, Pak ya. Nah, sekarang justru kami di pemerintah itu kewalahan karena permintaannya yang belum seimbang rasionya dengan jumlah dos yang kita siapkan gitu loh. Jadi nanti ada tahap ketiga dan seterusnya. Saya kira dengan kondisi edukasi yang sudah sering dilakukan ya bersama-sama tentunya dari organisasi profesi, dari PMI, dari organisasi kesehatan yang lain, mengkampanyekan tentang bagaimana pentingnya vaksinasi, kesadaran kita bersama untuk membangun kekebalan kolektif, komunitas yang kebal, itu sekarang sudah meningkat kesadaran masyarakat. Beda di awal dulu, itu ada kelompok yang kontra justru di media sosial misalnya, dan banyak menyampaikan isu-isu yang negatif. Nah, sekarang alhamdulillah dengan keberhasilan tahap 1, di tahap 2 ini lebih mudah. ASN, TNI, Polri, lansia itu malah sibuk sekarang pada daftar ke RT-nya masing-masing minta divaksin sekarang gitu. Nah, cuman kita mengikuti tahapan penyediaan vaksin. Kalau untuk yang tahap 2 ini fokusnya kemana aja? Gimana tahap 2 ini? Fokusnya untuk semua pemberi pelayanan publik ya, TNI, Polri, ASN, Pol PP, kemudian juga supir-supir kendaraan umum dan lansia. Nah, lansia ini menjadi perhatian karena di tahap 1 memang ada banyak aturan yang menyebabkan screeningnya ketat gitu. Sekarang selagi tidak ada beberapa penyakit yang sudah ditentukan aturan itu boleh lansia divaksin dan malah banyak yang minta. Bahkan ada kemarin saya pantau itu ada yang sudah pasang ring segala macam, masih juga minta dengan tensi yang tinggi. Akhirnya dokternya kan minta saran dulu dengan dokter jantungnya seperti itu. Artinya kemauan masyarakat dan pemahaman
bahwa penting vaksin itu sudah banyak keberhasilannya di masyarakat dibanding yang pertama dulu. Ya tenaga kesehatan sendiri, dokter dari Takut ya. ada yang nolak itu pada saat itu ya. Ya karena kan belum tahu gitu. Dan Sekarang memang edukasi alhamdulillah, kita masih ya. kurang waktu itu. Dan Ya. sekarang memang sudah bisa tahap untuk pendistribusiannya sendiri nih. Sudah selesai atau seperti apa kan Ya, untuk 42.000 dosis yang tahap 2 ini sudah berada di Dinas Kesehatan. Oke. Tahap 1 sebagian besar sudah, sekarang masih berjalan. Nanti 2 minggu lagi Oke. tahap 2. Nah, untuk mendapatkan kekebalan antibodi yang maksimal itu harus diulang 2 kali. Dua kali, ya. Jadi 1 kali dan yang kedua suntiknya. Nah, sekarang tinggal menunggu yang kedua pada yang tahap 2 ini. Baik, terima kasih Dok Pak Wawako. Saya akan ke dokter. Dok, terkait dengan ini saya juga bertanya-tanya nih Dok. Ini kita kan vaksin 2 kali, mungkin kata dokter bisa 3 kali ini, tergantung dari apa namanya kondisinya. Sebenarnya ukurannya seperti apa sih Dok? Dalam artian misalnya divaksin orang ini sudah selesai divaksin atau mungkin indikator keberhasilan dari vaksin itu sendiri seperti apa Dok? Ya seperti standar vaksin yang lain, itu hampir sama polanya ya dalam pemberiannya. Jadi artinya tidak cukup 1 kali vaksin. Jadi ada booster namanya. Booster ini secara keilmuan tuh minimal 1 bulan ya atau 14 hari sampai 21 hari akan diulang lagi. Oke. Ya, jadi dalam pengulangan pun juga ya saya standar tuh 2 kali pemberian biasanya seperti itu. Tapi kita belum ini kan persoalan barang ini kan barang baru, bisa aja 3 kali kan? Iya. Nggak Artinya tahu mungkin kan. bisa berkemungkinan tidak Dok? Misalnya udah divaksin sekali dan 2 kali, berkemungkinan untuk orang itu terkena virus bisa nggak? Oh, itu pasti. Oke. Kalau itu pasti, nggak ada yang 100% nggak ada. Cuman yang harus dipahami akan lebih kalau orang dia kena akan lebih ringan gitu. Artinya tetap penting divaksin itu. Nah, kan kita memberikan vaksin itu dalam artinya kita kan merangsang sistem imunitas kita. Pun kalau dia kena, dia akan lebih ringan gejalanya dibandingkan kalau dia tidak pernah divaksin. Oh, berarti dalam artian dia setidaknya orang kena lebih berpeluang lebih cepat sembuh ya Iya, dibandingin pasti. dengan yang tidak divaksin ya. Karena sudah dirangsang, di-induce untuk. Tapi sejauh ini ukurannya sudah ada terbukti tidak? Misalnya ada orang yang sudah divaksin kena itu ada nggak Dok ya? Ada. Dan dia mungkin lebih cepat lebih tadi ya. ringan, gitu, seperti itu. Oke. Taruh pun ada satu dari sekian miliar kejadian itu kan masih ibaratnya dalam kejadian ikutan pasca imunisasi itu masih acceptable, masih diterima. Jadi jangan yang satu tuh dihebohkan itu yang kadang-kadang jadi black campaign gitu, jadi hoax gitu. Nah, makanya kadang-kadang kita juga perlu dicerdaskan nih Dok. Kadang-kadang saya pikir informasi seperti ini kita sangat jarang sekali mendapatkan itunya. Kita taunya kita divaksin nih. Taunya ada informasi bahwa ini kena juga nih ternyata. Artinya mungkin apakah itu karena kekebalan tubuh dia memang sudah ada atau karena vaksinnya? Itu yang kadang-kadang masih segala latar belakang. Ya, jadi kadang-kadang indikator ukuran itu yang belum clear sehingga kita juga masyarakat juga bingung terkait dengan ya itu. Itulah tugas seharusnya di institusi pemerintah, di dinas kesehatan, rumah sakit, profesi untuk mengedukasi masyarakat. Jangan sampai informasinya jadi keliru. Jadi kalau seandainya menurut dokter dengan adanya vaksin yang sudah dilakukan ini itu sebenarnya memang sudah cukup sangat membantu lah istilahnya untuk memutus mata rantai penyebaran ini sebenarnya Dok ya. Ya artinya saya sudah sampai dari awal vaksin ini salah satu solusi. Gitu. Baik. Jangan berpikir ketika barang ini sudah kita lakukan, alhamdulillah kita sudah cukup berhasil, artinya kita lengah gitu. Baik. Ya lengah dalam artian koordinasi kita untuk menangani ini sudah tidak ini lagi. Ini kan awalnya memang modalnya kita tidak koordinasi dengan baik. Setelah ini seolah selesailah barang ini. Iya. Itu yang cara mindsetnya salah. Baik. Kemudian dalam konteks kita berkolaborasi, testing, tracing dan treatment itu juga harus tetap dikuatkan. Dan terakhir dalam masyarakat prokes itu harus tetap dikuatkan. Dalam konteks kita beradaptasi harus survive, ya kita itu harus bagaimana kita bertahan hidup gitu. Dengan perilaku yang ada saat ini gitu. Itu sebetulnya harus disampaikan itu. Jadi salah satu, jadi vaksin adalah salah satu kata kuncinya. Solusinya. Yang paling penting adalah pola hidup kita gitu. Baik Dok, kita akan lanjut kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Jambi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program
Belajar dari Rumah. Setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Jalani hari dengan 3 wajib. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Dialog Apa Kabar Jambi, peran PMI dalam penanggulangan COVID di Provinsi Jambi. Saya akan ke Bang HBA lagi terkait dengan ini marak-marak nih ada terapi plasma darah nih di beberapa daerah itu sangat booming gitu dan sudah familiar itu. Nah, kalau untuk Provinsi Jambi sendiri itu seperti apa kondisinya? Ada memungkinkan tidak kita melakukan itu seperti apa, Pak? Sebenarnya ini kan teknis ini. Teknis, Yang oke. lebih tahu ini Pak Dokter. Oke, nanti. Tapi informasi yang saya dapati, ya. Jambi belum mulai. Dan kalau di Jakarta sudah banyak yang dilakukan oleh, termasuk juga Ketua Umum kami, Ketua Umum Golkar juga melakukan Plasma darah. plasma darah tadi. Dan ternyata memang hasilnya cukup lumayan bagus gitu. Bisa saya tahu Pak Dedi ya, mungkin bisa 9 orang bisa di satu plasma, apa betul tidak tahu saya. Itu saya secara teknis nanti mungkin bisa paham. Pak Dery jelaskan. Tapi yang jelas sebenarnya kalau kita dari PMI ya nanti tergantung petunjuk. Sampai sekarang kami belum dapat petunjuk. Betul. Oke. Apakah Jambi ya tentunya kalau memang nanti ada instruksi dan petunjuk sesuai apa yang menjadi tugas kami PMI, kita siap melakukan baik. itu. Secara sumber daya kita siap dalam artian siap. memang kondisi kita siap ketika memang nanti kita diminta untuk melakukan itu. Nah, kalau untuk plasma darah sendiri seperti apa sih, Dok, sebenarnya, Dok? Sedikit, Dok, mungkin ya kita perlu dipahamin. Seperti apa sih, Dok, mekanisme ini? Kok bisa ini juga membantu penyembuhan atau seperti apa? Ya, Terapi plasma prinsipnya kan mereka yang penyintas atau survive atau mantan COVID ya. Mantan COVID. Mantan yang sudah kena Maco. COVID gitu ya. Mereka kan sudah terbentuk sistem pertahanan tubuh mereka. Baik. Di plasma itu yang Didonorkan. yang diambil, yang di dalam darah diekstraksi itu yang nanti disumbangkan kepada orang yang sedang normal ya, atau sudah orang yang terkena. Khusus mereka dengan gejala berat seperti itu di ICU kan, itu yang mereka akan diberikan, bukan orang-orang dengan posisi masih gejala ringan nggak perlu. Artinya memang dia kondisinya memang sudah akut lah ya, istilahnya akut yang mungkin, Dok, ya. bukan ada sakit berat lah lah, mungkin, ya. gejala Ya. berat gitu ya, khusus mereka yang di ICU. Nah, itu ya dari awal ya kami inilah apalah daya kami dari organisasi profesi, dan di sini kita melihat introspeksi juga bagi kita kan, maksudnya kita nggak solid Di Jambi. sebetulnya ini di Jakarta di SPAD sudah jauh-jauh hari itu sudah Ya, mereka karena ini lakukan. betul. Wah. Ini dari 2020 Dan yang sebenarnya punya udah. potensi itu salah satunya ada di PMI. Saya dari awal sudah disampaikan kawan-kawan dari Selong, yang khusus yang dari dokter anestesi, Dok, kita coba ada potensi ini kita kembangkan di Provinsi Jambi. Tapi kita boro-boro treatment, di testingnya kita masih kacau. Kasih kaca, baik. Nah sekarang sudah sekian hampir setahun baru ngomong treatment. Nah, Orang udah selesai. Ya, orang udah selesai. Yang ini saya sebetulnya Pak BA dari awal tuh saya ingin memberdayakan potensi yang ada di PMI. Saya sudah coba cari tahu informasi, ada nggak alat, katanya ada alat untuk melakukan
penyaringan untuk plasma itu. Plasmanya. Ternyata barang ini nggak ada. Saya trace lagi di rumah sakit umum pun juga baru sekarang rumah sakit umum ingin mengadakan gitu. Berarti di Jambi sini Kalaulah- secara sumber daya Ya, dalam artian kalaulah ini bisa siap- berdayakan siap dari ya. awal dengan sistem yang boleh dikatakan sempurna di PMI. PMI ini kan sistemnya internasional Iya, malah. benar, betul. Itu kan akan sangat terbantu sekali kan. Kita mengejar jangan sampai angka kematian tinggi, salah satunya seperti itu. Betul. Itu PR kita bersama kira-kira Betul. gitu, Pak. Nanti mungkin Pak Wagub bisa nambahin terkait itu, Pak Wagub. Terkait mungkin kesiapan kota lah. Mungkin ini kita perlu, artinya ada strategi lain lah, artinya untuk memutus mata rantai ini. Karena memang setiap hari angka ini bertambah dan juga kematian juga bertambah. Gimana Iya. kira-kira solusinya, Pak Wagub? Ya, jadi memang terapi plasma ini kan sebagai bagian dari Salah satu. terapi yang instan, yang cepat karena sifatnya kan pasif Sudah ya. jadi Jadi, ya. yang diberikan itu adalah kekebalan yang sudah jadi. Kalau vaksinasi itu aktif, jadi Aktif, tubuh ya. yang dipaksa membentuk sendiri. Itu kan untuk orang sehat. Orang yang sehat yang harus Nah, divaksin terapi kan? plasma ini tentara yang udah jadi dimasukkan. Itu khusus untuk orang-orang yang tadi disampaikan di ICU dan lain-lain. Tentu yang pertama dulu adalah kompetensi dari para klinisinya di rumah sakit terhadap tata laksana. Itu kan sebuah kesepakatan di antara mereka. Kalau memang para praktisi, para ahli yang menangani itu kemudian memutuskan bahwa ini adalah sebuah kebutuhan yang mendesak, seperti yang disampaikan Dr. Dery di PMI yang memang kita punya unit transfusi darah dan sangat aktif, dan plasma itu sebenarnya sudah sering kita lakukan, tetapi bukan untuk ini, bukan untuk kasus ini. Tinggal ada beberapa alat lain. Nah, kami dari pemerintah juga sudah sering sampaikan, Pak Wali saya ngomong mana yang dibutuhkan, kemudian berapa permintaannya dari klinisi di rumah sakit. Kita ingin ada datanya lengkap, kemudian apa yang dibutuhkan. Kami siap beli karena ini menyangkut masyarakat kami gitu. Nah, tetapi karena memang itu kan sangat teknis ya, butuh ahli. Tidak juga sembarangan dokter bisa Iya. memberikan itu gitu. Ya, Jadi makanya itu saya pikir keterampilan di khusus. beberapa daerah kan memang udah sangat dari Iya. 2020 itu udah Iya. saya pikir di Jawa di beberapa Iya. daerah provinsi di Indonesia juga sudah Iya, mewacanakan, dan- bukan mewacana, udah Betul. melakukan. Bahkan pernah juga sampai ada satu pasien yang meminta plasmanya itu dari Tangerang dikirim. Kemudian dari Tangerang sampai sini pasiennya sudah meninggal sehingga nggak bisa dipakai dan sebagainya. Jadi memang kita butuh antara praktisi di rumah sakit, kemudian tingkat kebutuhannya berapa, kemudian kita melihat kondisi existing yang dimiliki PMI. Tentu ada alat-alat lain yang belum sempurna untuk kepentingan terapi plasma dalam hal COVID ya, karena ekstraksi plasma untuk yang lain sudah dilakukan di PMI, transfusi plasma itu. Cuman ini khusus karena plasma yang dicari itu adalah kekebalan tubuh yang berkaitan dengan COVID ini. Nah, jadi memang butuh satu langkah yang sama antara klinisi, kemudian praktisi di PMI, kemudian kami dari pemerintah Pemerintah ini juga mendukung dibutuhkan apa gitu. Dan memang kita ada dananya, refocusing itu ada untuk kepentingan terapi. Nah, contoh misalnya kalau kami karena melihat testing tadi yang dipermasalahkan Dr. Dery, memang betul kami sulit sekali untuk bisa mencapai angka yang sesuai standar itu, Ideal. testingnya itu, rasio dari jumlah penduduk. Karena semua kita tergantung dengan provinsi. Ya, oke. Yang ada cuma Balai POM waktu itu, sehingga tenaga kesehatan itu pun kerjasama dengan Padang. Nah, alhamdulillah karena laporan dari COVID ini bagus, pemerintah Kota Jambi dapat dana insentif daerah. Nah, itulah kita bangunkan sekarang Labkesda itu. Ada alatnya sekarang. Nah, sekarang kita sudah setiap hari, bahkan sebelum sekolah kemarin, seluruh guru wajib swab supaya orang tua yakin Aman, aman dan nih sekolah yakin, tatap betul. muka Jadi, gitu. Karena itu kita udah kesulitan punya juga, sendiri gitu ya. Baik, Dok. Jadi Pak Wagub, Kalau dulu tuh swab itu malah kirim ke luar daerah baru tahu. sekarang udah bisa. Nilainya gitu. Nah, Minimal sekarang- dalam artian iya. kita udah pantau dari awal, udah kita bisa Iya. identifikasi, udah Iya. tahu treatment yang kita lakukan. Cuma sebenarnya persoalan sekarang ini untuk Jambi itu siapa sebenarnya inisiator ini? Ya, betul. Saya pikir ya instansi yang teknis yang bersangkutan gitu, yang melakukan inisiator untuk melakukan ini. Baik. Ini kalau memang semuanya serba menunggu ya, Ya, jadinya. jadi harus ada satu gerakan ya. Misalnya begini, dari pihak rumah sakit daerah misalnya, ini adalah satu yang penting. Ya. Naikkan Ya. nota dinas kepada pimpinan daerahnya, misalnya kalau provinsi ke Pak Gubernur Ya, misalnya, atau ke wali kota, sehingga kita bisa tahu yang
kebutuhannya apa gitu. Oke, Di maksud saya PMI tuh- sudah ada alatnya, Oke. tapi ada yang kurang. Nah, yang kurang ini Ya, berapa iya, biayanya? betul. Oke, Kan gitu. artinya Kita gini beli. dok. Artinya Pak Wako, sorry, Mm-mm. kita ini kan udah jauh-jauh hari ini udah kita kenal artinya istilah itu dan sudah pakai juga. Kenapa kita Jambi tertinggal? Dalam artian bukan tertinggal dalam artian kita tidak punya sumber daya, tapi memang kemana nih kita? Apa yang harus kita lakukan? Kan itu Pak ya, yang paling harus kita lakukan. Nah, hal-hal ini kira-kira seperti apa cara menjembatannya? Mungkin PMI juga nanti bisa memberikan masukan terkait dengan itu pemerintah. Ini loh yang kami butuhkan. Atau seperti apa harusnya sinergitas yang harus kita bangun nih Pak? Mungkin Pak Abe atau Ya, sebenarnya begini, ini kan ya semuanya ada kaitannya lah, mulai di kepala daerah, termasuk Oke. juga instansi teknisnya sebenarnya. Ya. Oke, baik. Apalagi kan tingkat provinsi Jambi gitu. Kalau kami kan orang PMI kan sifatnya menunggu. Kita ini kan bukan orang pemerintah. Baik, Membantu baik. pemerintah. Ini ada pemerintah nih Pak. Iya, ini pemerintah. Tapi ini PMI juga nih. Dan pemerintah Nah. kota juga beda karena treatment yang tingkat kegawatannya tinggi itu kewenangannya sesuai dengan pembagian tingkat rujukan itu berada di kewenangan provinsi. Baik. Nah, tetapi kota siap juga sama gitu ya. Ketika misalnya tes dulu kita kirim ke daerah luar kan, Iya. kami berunding sama ID ini berkali-kali ketemu gimana supaya punya testing. Iya. Kita Artinya malu gitu. itu juga bisa Pak ya. Iya. Mungkin habis ini selesai dari ini kita coba wacanakan bagaimana Bisa. kita jaga Iya, terapi iya. plasma di Jambi kan begitu Kota Pak ya? bisa mengambil alih, termasuk yang testing pertama Pak ya dapat bantuan dari Singapura, kita paksa Balai POM bisa Ya, ternyata itu kota gitu. ya dulu. Itu kota Pak. Jadi ketika memang ya ada kewenangan yang kemudian tidak dijalankan secara maksimal, siapapun lah sekarang untuk kebaikan tidak perlu lagi milih-milih ini tugas provinsi, tugas kota atau tugas siapa, yang penting memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau memang terapi plasma ini adalah sesuatu yang Solusi, sangat iya. mendesak sekarang, pemerintah kota siap menginisiasi. Kira-kira Kita buat mendesak nggak panggil nih? lagi. Mendesak nggak posisinya sekarang? Nah, mendesak atau tidak itu kembali kepada kondisi klinis yang tahu Oke. adalah para praktisi Baik. di lapangan yang terapi itu gitu, yang baik. menangani Saya pasiennya. pikir sebenarnya ini hal yang baru. Ya. Kenapa tidak kita mulai? Iya, betul. Harus itu. Baik, saya akan ke dokter dari Dok, terkait dengan yang tadi Dok kita paparkan. Kira-kira kondisi Jambi siap nggak tuh Dok? Sebenarnya. Iya. Dok? Ini salah cara satu treatment yang berpikirnya harus kita... jangan setelah kebakaran baru nyari mobil kebakaran. baik. Artinya jangan sekarang kita ngomong mendesak tidak. Ini kan perilaku Melayu kopi daun seperti itu. Ya, setelah kejadian baru dia ini. Baik. Kita cara berpikirnya harus preventif kan. Artinya kita harus sudah harus ini kita Iya. lakukan benar. Nah, karena ini salah satu bagian ikhtiar kita. Gitu. Kan dari testing, treatment, testing, tracing, treatment. No testing, no treatment, no Iya. tracing, no Iya. treatment. Karena ini udah masif sekali. Ah. Sebenarnya virusnya udah masalah bukan masalah Jambi, udah nasional Jadi jangan nunggu angka kematian kita tinggi, tiba-tiba kita ngomong plasma convalescent lagi. Orang udah 1 tahun yang lalu. Iya, betul. Maksudnya kita belum mulai-mulai Iya. nih. Saya Baik, sebetulnya apresiasi Pak Wali Kota kemarin sudah beberapa kali ketemu. Beliau sangat ya mungkin karena salah satu mantan maco juga ya, mantan kopi. Beliau apresiasi menunggu Baik. betul pingin Ya. kita sama-sama untuk Mudah-mudahan ini bisa kita carikan solusi laksanakan. ini gitu. Baik Dok, saya akan keluar dari convalescent lagi ya, kita akan masuk ke yang baru nih. Ini virus baru udah ketemu lagi nih Dok. Ini masalah belum selesai, ini tambah lagi. Ini Dok, kira-kira seperti apa menurut Dok? Ini virus sudah ada varian baru. Dan sekarang vaksin kita lakukan dengan varian yang berbeda tentunya. Kira-kira seperti apa nih Dok menyikapi ini Dok? Ya secara keilmuan RNA virus memang seperti itu trennya, dia mudah bermutan gitu. Nah makanya vaksin seperti vaksin influenza itu kan nggak ada yang berhasil kan. Influenza itu kan ya nggak ada jadi standar dunia, nggak ada vaksin influenza kan? Iya. Apalagi sekarang yang vaksin seperti ini, artinya potensi dia untuk mutan, untuk berubah itu memang sudah dari awal kita duga gitu. Ya persoalan berikutnya tadi itulah, kita sekarang tetap harus bersama-sama. Kemudian juga tetap kita harus, walaupun kita sekarang sudah ada vaksin untuk yang A sekarang, ya tetap kita juga harus prokesnya harus tetap dijalankan juga. Jangan berpikir seolah-olah sudah ada vaksin yang A, terus tidak akan mungkin lagi kita terkena, kita malah mengabaikan untuk prokes, ya itu jadi semakin sulit gitu. Betul. Ah. Iya. Jadi menurut saya ya tadi tetap harus waspada kita, itu aja sih. Oke, yang saya pikirkan tuh adalah yang jadi pikiran semua orang nih Dok ya. Saya takutnya begini loh. Ini vaksin udah untuk virus ini, ternyata virus ini masuk lagi gitu loh. Dan ini tentunya takutnya nanti ketika itu kita butuh vaksin yang baru lagi. Nah untuk sebelum itu terjadi, kira-kira Bang apa yang harus kita lakukan ya? Supaya nantinya ini virus baru udah masuk, apa setidaknya seperti treatment tadi dan sinergitas apa yang harus kita ciptakan nih? Silakan sedikit Bang. Ya sebenarnya ini kan ada hubungannya dengan teknis juga ya. Itu kan kayak larinya kepada peneliti ya.
kalau terjadi, kan ini kan ditemukan lagi varian baru nih. Ya saya pikir memang semuanya ini kembali kepada Allah gitu ya. Kan memang ujian bagi Ya, kita. baik. Dan artinya ya ke depan kita harus terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Ya di bidang penelitian teruslah melakukan penelitian dan mencari vaksin-vaksin. Nanti salah satu contoh apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Dery tadi, influenza sampai sekarang Belum ketemu. belum ketemu. Artinya kan Baik. sudah. Iya. Jangan-jangan nanti apa yang varietas baru ini suatu hal yang biasa aja Iya, gitu iya. sudah bikin. Ini seperti kembali ke pernyataan Pak Dokter tadi bahwa ini virus sudah ada. Kita harus siap nih. Artinya memang ini akan datang juga nanti waktunya nih. Jadi kita persiapan kita apa kan itu paling penting kan begitu Ya, Pak ya. ya. Oke, kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut tetap di Apa Kabar Jambi. Ayo datang dan saksikan Oto bursa terbesar dan pertama di Jambi. Beli mobil second sambil berkreasi di halaman TVRI Jambi. Bisa juga menikmati kulinernya. Jangan lupa hari dan tanggalnya ya. Setiap hari Minggu, tanggal 7, 14, 21, dan 28 Maret 2021. Mulai pukul 8 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Siaran TVRI Jambi dapat disaksikan melalui saluran digital kanal 44 dan melalui satelit Telkom 4 dengan frekuensi 3766, polarisasi horizontal, dengan simbol red 21818 serta melalui aplikasi TVRI Klik. yang dapat diunduh di Play Store dan App Store. Streaming di YouTube, Facebook TVRI Jambi. Informasi aktual seputar Provinsi Jambi. Kami rangkum dalam Jambi hari ini. TVRI Jambi. Media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Dialog Apa Kabar Jambi, dan kita sudah masuk ke segmen terakhir dan cukup menarik dialog kita pada sore hari ini. Dan mungkin terakhir Bang ABA terkait dengan apa yang harus dilakukan PMI ini terkait dengan pemutusan mata rantai penyebaran virus. Baik, Silakan. terima kasih. Yang jelas ya kami PMI sebagai pendukung dan membantu pemerintah. Ke depan kita siap apapun yang ditugaskan kepada kami. Dan selama ini ya jelasnya PMI selalu melakukan penyemprotan disinfektan. Kemudian yang lain-lain juga kita sudah siap. Jadi Baik. artinya ya bersyukur sekarang ini kita sudah mulai terbiasa masyarakat kita. Kalau ada acara pengantin tidak dimakan Ya, setiap bawa mana, pulang, ya. sudah pakai kotak, salam sudah pulang. Baik. Mudah-mudahan ini ke depan menjadi pelajaran bagi kita untuk penting masyarakat dan kesehatan masyarakat. Baik, terima kasih Bang. Silakan terakhir Dok. Ya, kalau saya tetap dari awal Prokes Dok ya. statement saya, ya kita kan sedang diuji. Ya, untuk diuji ini, ya kita harus bersama-sama. Ini kan menyangkut kemanusiaan, nggak Betul. kan bisa ya. Ya, kalau berbicara kemanusiaan masih terlibat dengan ego masing-masing, ya nggak akan pernah ada endingnya. Gitu. Itu aja mungkin kira-kira pendapat saya. Baik, terima kasih Pak Dr. Dedi. Silakan terakhir Pak. Ya, kalau kami dari pemerintah tentu mengajak semua pihak ya untuk sama-sama mematuhi protokol kesehatan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mensukseskan vaksinasi ini sebagai bagian dari upaya membentuk kekebalan kolektif. Tetapi sekali lagi vaksin bukan satu-satunya, tetapi ini salah satu cara. Jadi Bagian. protokol kesehatannya tetap harus jalan. Kemudian yang ketiga, kita menyiapkan tempat-tempat fasilitas pelayanan kesehatan untuk penanganan kasus, karena treatmentnya terus kasus masih ada. Jadi sekali lagi kami mengimbau kepada masyarakat, bukan berarti COVID sudah tidak ada. COVID tetap ada, sehingga kita beradaptasi dengan adanya COVID yang masih ada di lingkungan kita, di dekat kita.
Ya kita tiga-tiganya kita tingkatkan. Testing, testing kita sudah Labkesda sudah jalan, alhamdulillah. Swab putarannya sudah bisa cepat. Kemudian tracing, dinas kesehatan sudah jalan. Nah, tinggal treatment. Treatment ini adalah ranahnya para klinisi. Betul. Dengan penemuan-penemuan terbaru, karena memang di penanganan COVID ini berubah terus juga. Betul, jadi tren penanganannya cepat sekali. Makanya peningkatan kompetensi dari semua pihak ya, di rumah sakit, di puskesmas dan lain-lain ini terus kita lakukan juga gitu. Terima kasih Pak Wawako, terima kasih Dr. Dery, terima kasih Bang HBA telah berkenan hadir di studio TVRI Jambi. Baiklah pemirsa, demikianlah dialog Apa Kabar Jambi. Tema kita yaitu peran PMI dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Jambi. Saya Robi Hendra, mewakili seluruh kepekerjaan bertugas. Mohon undur diri. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.